Bil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wila, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita awali kajian kita dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk kita dan keluarga kita, memberikan kemudahan dalam segala aktivitas yang kita kerjakan, dan memberikan kita rezeki yang lebih dari cukup sehingga bisa bersedekah lebih banyak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berdoa lagi, kita meminta mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran untuk saudara-saudara kita umat Islam di Palestina, memberikan pertolongan dan kemenangan untuk mereka, dan kita berdoa mudah-mudahan Zionisme dihancurkan, dikalahkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, kita masih melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis Riyadhus Shalihin. Ini bagian tengah itu penuh dengan larangan-larangan, Pak ya. Perlu saya ulang lagi bahwa manusia itu sudah dibekali akal budi. Jadi sebenarnya kita bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kita tahu bahwa berbohong itu buruk, kita tahu bahwa berkhianat itu buruk, kita tahu bahwa mencuri itu salah, dan seterusnya. Jadi sebenarnya tanpa agama pun kita tahu bahwa yang buruk itu buruk dan yang baik itu baik. Nah, kemudian agama dan menguat kejahatan, tetapi di dunia belum dapat balasan, keburu mati atau malah nggak ketahuan sama sekali. Nah, maka nanti Allah yang akan melakukan balasan itu. Baiknya Allah adalah ketika kebaikan itu dibalas dengan berlipat ganda dan keburukan dibalas dengan satu. Ini termasuk materi kampanye saya di banyak tempat bahwa Allah itu mengapresiasi kebaikan kita dengan 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Dan Allah membalas keburukan hanya satu, tidak 10 kali lipat. Jadi ketika kita membaca hadis-hadis ini, Pak, itu paradigmanya bukan kok agama ngelarang mulu gitu. Ini enggak boleh, itu enggak boleh. Bukan seperti itu cara membacanya. Karena tanpa agama pun kita tahu bahwa yang perbuatan-perbuatan tertentu ini masuk kategori buruk tanpa ada ajaran agama. Agama hanya mengkonfirmasi, menguatkan, dan mengapresiasi serta membalas. Baik. Maka ketika kita membaca bab tentang larangan-larangan itu, kayaknya Nabi kok ngelarang mulu gitu. Ya karena kita membaca bab larangan. Kalau kita membaca bab anjuran, kayaknya Nabi perintah mulu gitu. Maka membacanya harus berimbang. Baik. Ini nomor babnya banyak, 267 ya. Kita menyenangkan sekali membaca kitab itu, jadi nggak usah dicarikan materi, tinggal baca saja. Bab tahrim sabbil amwati bi ghairi haqqin wa maslahatin syar'iyyah. Bab keharaman mencaci orang yang sudah mati tanpa alasan dan tanpa maslahat syar'i. Ini artinya kalau ada alasan boleh, Pak. Kalau nggak ada alasan jangan. Alasannya itu wa huwa tahdhir min al-iqtida fi bid'atihi wa fisqihi wa nahwi dzalika. Salah satu alasan kita boleh
mencaci orang yang sudah mati adalah supaya orang yang hidup tidak meniru perbuatannya, tidak meniru kefasikannya. Kira-kira begitu. Salah satu alasan di mana kita boleh mencaci orang mati. Bapak dan Ibu sekalian, nih pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas bahwa orang yang mati itu tidak bisa memperbaiki diri, maka ikhtiar kita untuk amar ma'ruf itu sudah percuma. Kalau orangnya masih hidup, kita kritik, kita caci maki, mungkin ada proses perbaikan diri. Dia menjadi sadar lalu menjadi lebih baik. Tapi orang mati nggak bisa. Maka cacian kita pada orang mati itu tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat buat siapapun. Buat kita tidak, buat yang mati juga tidak. Kisah yang populer itu di pesantren itu ada nadhoman Pak ya, syair Arab jumlahnya 1002. Itu terkait ilmu nahwu atau ilmu tensesnya bahasa Arab. Itu kalau zaman saya itu standar santri harus menghafal itu Pak, 1000 syair atau 1000 bait itu zaman saya ya. Nanti kalau bisa selesai menghafal itu kayak di wisuda lah, walaupun nggak ada wisudanya. Nah itu ada kata-kata yang fa'iqatan alfiyata bil mukti. Alfiyah atau karya saya lebih baik dari karya guru saya. Memang faktanya yang ditulis lebih bagus daripada milik gurunya. Tetapi kemudian Allah menegur. Nah ini Pak, salah satu ciri orang baik itu kalau salah gampang ditegur Pak. Jadi kalau Bapak ngerasa dikit-dikit kok kayak ditegur Tuhan, itu mungkin gambaran bahwa Allah sayang pada kita. Dalam bahasa syair itu idza dzahabal itabu falaysa wuddun wa yabqal wuddu ma baqiyal itabu. Selama kita masih melarang, maka kita masih peduli, itu artinya kita sayang. Tapi kalau sudah dicuekin, dibiarkan saja, berarti kita sudah tidak disayang. Nanti makanya saya nggak tahu Bapak ini termasuk yang kalau salah langsung diingatkan atau dibiarin aja. Karena nanti ada orang yang salah tuh nggak tahu salah karena ngerasa ya selama ini fine aja gitu, nyaman aja gitu. Nah, tapi ada juga orang yang salah sedikit langsung ditegur. Nah, Imam Muhammad bin Malik ini tiba-tiba setelah dia menulis bahwa karyanya lebih baik dari karya gurunya, itu langsung pusing Pak, ceritanya begitu. Dan dia tidak mampu melanjutkan apa yang sedang dia tulis. Lalu tertidur. Nah dalam mimpinya itu dia bertemu dengan gurunya dan gurunya menyatakan al-hayyu qad yaglibu alfa mayyitin. Orang yang hidup satu orang bisa mengalahkan 1000 orang yang mati. Nah, kira-kira gitu. Jadi kamu kan masih hidup, kamu bisa menulis karya lebih baik daripada saya, dan saya nggak bisa mengalahkan kamu karena saya sudah mati. Coba kalau saya masih hidup, pasti saya akan tulis lagi buku yang baru dan bisa mengalahkan bukumu, gitu kira-kira. Nah setelah bertemu dengan gurunya itu dalam mimpi, dia bangun, ditulis wahwa bisab'in haizun tafdila mustaujibun sana'iyal jamila. Guruku yang menulis buku sebelumku lebih atau mendapatkan keutamaan karena sudah menulis lebih dulu. Mustaujibun sana'iyal jamila, dan sangat patut untuk dipuji. Walaupun karyanya mungkin ada kekurangan, tetapi dia sudah mengawali menulis buku yang kemudian aku sempurnakan. Wallahu yaqdi bihibatin wa firahli walahu fi darajatil akhirah. Mudah-mudahan aku dan guruku selalu dirahmati Allah di akhirat. Bapak dan Ibu, itu contoh bagaimana orang yang mati itu tidak bisa memperbaiki dirinya. Nah, ini ada yang menarik lagi, Pak. Kalau dalam tradisi
pengkaji hadis, ya, santri hadis, itu kita tidak pernah menyebut keburukan orang yang mati, Pak. Maka dalam kitab hadis itu ada babul manakib atau fadhail sahabah. Apa manakib itu? Manakib artinya cerita baik dari sahabat Nabi. Fadhail itu apa? Keutamaan dari sahabat Nabi. Jadi yang direkam oleh hadis itu adalah sisi-sisi baik dari sahabat Nabi, tidak yang buruk. Apakah sahabat Nabi punya keburukan? Punya, Pak. Punya. Mereka manusia biasa, sehingga mereka memiliki apa yang kita miliki. Memiliki nafsu, memiliki keinginan, rasa marah, sebel. Tapi oleh hadis tidak direkam, Pak. Tidak direkam dan tidak diajarkan kepada orang-orang. Nah, karena itu yang muncul Kitabul Manaqib. Saya kasih contoh begini, Pak. Imam Nasai itu disebut, Imam Nasai itu penulis kitab hadis yang populer kita, Pak, ya. Ada 6 kitab hadis yang populer di kita: Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah. Namanya Kutubus Sittah atau kitab 6. Imam Nasai itu konon disebut sebagai madzhabnya Syiah, Tasyayya. Kenapa? Karena beliau ketika masuk Damaskus yang saat itu anti Ali, anti Sayyidina Ali gitu kira-kira. Itu menulis hadis-hadis tentang keutamaan Ali, Khosois Ali. Dia tulis buku khusus pujian-pujian Nabi kepada Sayyidina Ali. Dan memang Sayyidina Ali adalah sahabat yang paling banyak dipuji Nabi, Pak. Sehingga buku yang isinya riwayat dari Nabi terkait keutamaan Ali itu banyak, Pak.